Benarkah Yudas Iskariot yang disalib gantikan Yesus? Pernahkah kalian mendengar teori yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak disalib? Bahwa yang disalib di kayu salib itu bukanlah Yesus dari Nazaret, melainkan Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya. Bahwa wajah Yudas diubah menjadi menyerupai Yesus, lalu dialah yang ditangkap, disiksa, dan akhirnya disalib? Ini bukan cerita baru. Sudah beredar sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi apakah benar demikian? Mari kita telusuri bersama dengan pikiran yang terbuka dan iman yang teguh. Bagian pertama, asal-usul cerita Yudas disalib. Cerita bahwa Yudas disalib menggantikan Yesus bukan berasal dari Alkitab, melainkan dari sumber-sumber non-kanonik dan kontroversial. Berikut beberapa asal-usul utamanya. 1. Injil Barnabas. Ini adalah kitab apokrif yang bukan termasuk dalam 66 kitab Alkitab. Kemunculannya baru diketahui sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Dalam Injil ini, dikisahkan bahwa ketika Yudas datang bersama pasukan Romawi untuk menangkap Yesus, Yesus diangkat ke surga, dan Tuhan mengubah rupa Yudas menjadi seperti Yesus. Akibatnya para prajurit menangkap Yudas dan menyalibnya. Sementara mereka menyangka itu adalah Yesus, namun para ahli sejarah sepakat bahwa Injil Barnabas tidak ditulis oleh Barnabas asli, sahabat Paulus, ditulis setelah munculnya agama Islam, bahkan memuat banyak ajaran yang mirip dengan Al-Quran. 2. Teks Gnostik. Gnostik adalah kelompok yang berkembang pada abad kedua hingga keempat Masehi, dan mereka menolak bahwa Yesus memiliki tubuh fisik. Dalam salah satu teks Gnostik, The Second Treatise of the Great Set, Yesus berkata bahwa Dia menertawakan mereka karena mereka menyangka telah menyalibkannya, padahal mereka menyalibkan orang lain. Semua sumber yang menyatakan bahwa Yudas disalib muncul jauh setelah zaman Yesus dan tidak berasal dari saksi mata. Bagian kedua, bukti bahwa Yesus benar-benar disalib. 1. Kesaksian Injil-Injil kanonik. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara konsisten mencatat bahwa Yesus disalib, wafat, dan dikuburkan. Penulis Injil Yohanes adalah saksi mata langsung. Yohanes pasal 19 ayat 35. Injil ditulis dalam jarak waktu 30 sampai 60 tahun. Setelah kejadian saat banyak saksi hidup masih ada, jika Yesus tidak disalib, para penulis Injil pasti sudah dikoreksi atau dibantah oleh saksi lain. 2. Kesaksian sejarah non-Kristen. Tacitus, sejarawan Romawi abad pertama mencatat, Kristus, pendiri nama itu, dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh Pontius Pilatus. Josephus, sejarawan Yahudi, juga menyebut penyaliban Yesus dalam tulisannya. Itulah fakta penyaliban Yesus diakui oleh sejarawan sekuler, termasuk yang bukan Kristen. 3. Iman para rasul yang rela mati. Murid-murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan lainnya rela mati demi iman mereka bahwa Yesus disalib dan bangkit. Bagian ketiga, fakta penting, Yudas sudah mati sebelum penyaliban. Kalau Yudas yang disalib, bagaimana mungkin? Matius pasal 27 ayat 3-5 mencatat bahwa Yudas bunuh diri setelah mengembalikan 30 keping perak. Maka Yudas, yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal lalu mengembalikan uang perak itu. Kemudian ia pergi dan menggantung diri. Jadi perhatikan urutannya. Yudas mengkhianati Yesus. Yesus ditangkap dan diadili. Yudas menyesal dan gantung diri. Setelah itu baru Yesus disalib. Artinya, Yudas sudah mati sebelum penyaliban terjadi. Tidak mungkin dia menggantikan Yesus di kayu salib. Fakta ini sendiri sudah cukup untuk membatalkan teori bahwa Yudas diserupakan dan disalib. Bagian keempat, mengapa teori Yudas disalib tidak dapat dipercaya? 1. Ditulis sangat terlambat, tidak sezaman dengan Yesus atau para rasul. 2. Tidak berasal dari saksi mata, berbeda dengan Injil kanonik. 3. Kontradiksi dengan sejarah. Bahkan sumber non-Kristen mengakui penyaliban Yesus. 4. Bertentangan dengan inti iman Kristen. Penebusan dosa hanya terjadi jika Yesus disalib. Penutup. Saudara-saudari, kisah bahwa Yudas yang disalib mungkin terdengar dramatis bahkan penuh misteri. Tapi iman kita bukan dibangun di atas teori konspirasi,
atau cerita alternatif yang muncul berabad-abad kemudian, iman kita berdiri kokoh di atas kesaksian para rasul, penggenapan nubuat, dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yesus benar-benar disalib. Ia mati menggantikan kita, dan Ia bangkit pada hari ketiga. Itulah Injil yang sejati, kabar baik yang membawa keselamatan.